sebetulnya bagian dari rencana besar dari reformasi birokrasi. Salah satunya tuh penyederhanaan birokrasi ya, kemudian implementasinya dalam bentuk penyederhanaan struktur organisasi. Nah itu juga harus disikapi dengan peralihan jabatan dari struktural ke fungsional. Di fungsional sendiri, bagaimana orang bisa mengambil ke fungsional itu ada dengan 4 cara. Ya, dengan pengangkatan pertama melalui CASN, calon aparatur sipil negara, kemudian melalui perpindahan dalam jabatan, ya, dari jabatan struktural ke fungsional, jabatan administrasi misalkan ke jabatan fungsional, atau dari jabatan fungsional tertentu lainnya ke jabatan tertentu lainnya juga, ya itu bisa, atau dengan penyesuaian in-passing. Dan yang ketiga melalui promosi. Jadi ada 4 cara untuk orang berpindah ke jabatan fungsional gitu. Untuk penyesuaian atau in-passing ini dilakukan hanya sekali saja ya Pak? Ya, penyesuaian in-passing itu hanya diberikan 1 kali setelah dikeluarkannya penetapan atau pembentukan jabatan fungsional yang dimaksud. Misalkan JF penata kadastral, berdasarkan ketentuan Permenpan dia diberi tenggat waktu 2 tahun setelah dibentuknya jabatan fungsional, diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian, kan gitu ya, 1 kali. Nah setelah masa in-passing selesai ya selesai. Lalu bagaimana orang bisa berpindah ke jabatan fungsional itu lagi? Maka bisa dilakukan dengan melalui perpindahan dari jabatan lain gitu, ya. Yang in-passing ini tahapannya kan sebetulnya ada 2 ya tahapannya, persiapan dan pelaksanaan. Tahapan persiapan itu apa yang harus dilakukan? Pertama, setelah dibentuknya JF ya, dibentuknya JF itu maka instansi pembinanya harus membuat seperangkat ketentuan peraturan ya terkait dengan JF itu. Bagaimana cara perhitungan kebutuhan JF, bagaimana pedoman teknis di jabatan fungsional penata kadastral itu ya. Terus bagaimana cara melakukan in-passing dan itu sudah dipersiapkan. Nah setelah itu diselesaikan maka dihitung analisa beban kerjanya, berapa banyak kebutuhan JF itu untuk setiap satuan kerja. Setelah dihitung ABK-nya, ditetapkan formasinya, dihitung formasinya, lalu dimintakan penetapan persetujuan formasi itu ke Menpan. Nah setelah Menpan menetapkan persetujuan formasi untuk in-passing, nah barulah kita memulai proses in-passing. Jadi awal mulanya ya ditawarkan dulu ya program in-passing ini ke para pegawai yang berminat ya. Kemudian siapa, ditentukan kriterianya, lalu diseleksi berkasnya, habis itu ditetapkan yang memenuhi syarat tidak memenuhi syarat. Nah setelah itu harus dihitung angka kreditnya per masing-masing orang, berapa si A, si B, si C, karena itu menjadi bagian yang harus ditetapkan dalam surat keputusan nanti dalam proses pengangkatan. Kalau itu sudah selesai, maka kita penetapan daftar pegawai yang memenuhi syarat untuk in-passing, baru diberikan surat keputusan ya, terbit surat keputusan oleh pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini menteri. Setelah itu baru dilantik. Nah saat pelantikan itulah mulai berlakunya jabatan fungsional. Itu prosesnya. Pertama dibentuknya jabatan fungsional itu kan karena ingin memenuhi kebutuhan organisasi Kementerian BPN. Di organisasi Kementerian BPN itu mengusung fungsi, kan ada 2 fungsi, fungsi pertanahan dan tata ruang. Pertanahan dan tata ruang itu kalau melihat praktek internasional sebetulnya itu menjadi bagian dari fungsi-fungsi land management paradigm ya, paradigma pengelolaan pertanahan ya.
Nah, dari situ kan terlihat tuh 4 fungsinya, ya, fungsi land tenure, land use, land value, land development. Nah, ini bisa berjalan fungsinya kalau ditunjang, didukung oleh data kadaster dan land information system, informasi pertanahan. Nah, siapa yang bisa mengelola fungsi ini? Ya, JF-nya penata kadastral sama asisten penata kadastral. Jadi itu pentingnya kenapa si JF penata kadastral dan asisten penata kadastral itu kita bentuk, ya. Lalu apa manfaatnya? Ya, manfaat itu tadi, dia harus mampu mengelola data spasial dalam rangka untuk memberikan dukungan agar keempat fungsi land management paradigm itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Ada 4 cara bagaimana kita bisa mendapatkan mengakuisisi calon pejabat fungsional. Kan 4 cara. Satu cara dengan satu cara invasing itu sudah kita lakukan. Cara lain yaitu pengangkatan pertama melalui seleksi ASN, CASN atau seleksi P3K ke depan, ya, P3K yang mempunyai fungsi JF kadastral gitu ya. Nah, kemudian perpindahan dalam jabatan sama promosi, ya, jalur promosi. Nah, yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat setelah invasing itu adalah perpindahan dalam jabatan. Nanti kita akan umumkan, kita akan beri kesempatan, ya, membuka lowongan sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Menpan, membuka lowongan untuk orang bisa berpindah dari jabatan lain ke jabatan fungsional penata kadastral atau asisten penata kadastral. Nah, bedanya pada proses pengangkatan dengan invasing itu penelitian seleksinya tuh berbeda. Kalau yang invasing berdasarkan pangkat, golongan dan portofolio, tapi kalau yang perpindahan dalam jabatan selain pangkat, golongan juga kita harus menyeleksi kualifikasinya, ya, dan rekam jejaknya dari portofolionya sejelas mungkin gitu. Harapannya tadi seperti yang disampaikan Pak Sekjen, harapannya mereka ini kan setelah dilekatkan sebagai pejabat fungsional itu, harapannya itu mereka supaya lebih profesional, ya, menjadi seorang pejabat yang mampu mengelola tadi data kadaster, bagaimana cara memperolehnya, mengumpulkan data itu, mengolahnya, ya, lalu menyajikannya, ya, sampai memastikan bahwa data kadaster itu benar, ya, mempunyai kepastian letak, batas, luas, gitu kan. Jadi harapannya harus lebih profesional, sehingga ke depan dengan profesionalisme seperti itu mestinya bisa mengurangi sengketa konflik pertanahan atau bahkan bisa menghindari sengketa konflik yang muncul di kemudian hari, karena memang udah benar tuh proses yang dilakukan oleh para pejabat fungsional ini.